Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1 private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: Informatics, Information System, Electrical Engineering, Informatics Management, and Accountant. Spread across 2 faculties: Computer Science and Engineering faculty, Economic and Business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia, Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Halo MDP People, selamat datang dan selamat pagi nih. Kembali lagi kita di program Serba-Serbi Mahasiswa. Tentunya kita kali ini kedatangan salah satu mahasiswa yang akan mengulik mengenai skripsi nih tentunya. Jadi buat adik-adik yang di semester bawah atau memang kakak-kakak yang lagi skripsian, bisa banget mengulik dan cari-cari informasi skripsi itu apa sih, dan juga gimana aja sih alurnya, hingga kita mendapatkan info-info penting untuk skripsi di Universitas Multidata Palembang. Tapi nggak abdol kalau misal kita nggak kenalan sama narasumbernya langsung nih. Boleh Kak perkenalkan nama, jurusan, angkatan, dan semester berapa nih Kak sekarang? Oke, nama saya Ananda Sylvia, jurusan akuntansi semester 7 angkatan 2019. Oke, Kak Ananda ya Kak. Kesibukannya sekarang apa sih Kak kalau boleh tahu? Sekarang lagi sibuk nungguin sidang sambil mereview jurnal yang akan dipublikasi sebagai syarat salah satu untuk lulus kesyaratan kelulusan. Oke, karena kakaknya jurusan akuntansi ya teman-teman. Kakak kenapa nih alasan mengambil jurusan akuntansi itu sendiri Kak? Jadi kemarin tuh sempat berpikir untuk nggak mau tuh kuliah gitu kan. Nah awalnya kemarin tuh pada saat SMA inginnya tuh fokusnya tuh ke pramugari. Oh gitu. Pada saat tes gitu kan, dan udah lulus tinggal berangkat aja nih. Tiba-tiba kayak dihasut oleh orang tua gitu kan, kuliah dulu aja gitu kan katanya. Lagian kalau misalnya pramugari, kalau sudah S1 tuh bisa gitu kan untuk ambil pramugari. Jadi pada saat sudah dihasut gitu kan, akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa deh kuliah dulu gitu kan. Pada saat itu kan pramugari itu kan sekolahnya 10 bulan gitu kan. Nah, pas 10 bulan itu ternyata di 2020 itu kan adanya COVID gitu. Oke, jadi bener Kak. maskapai penerbangan tuh kan pada tutup, dan ternyata ada hikmah gitu kan disuruh oleh orang tua untuk kuliah terlebih dahulu. Dan pada saat mau daftar kuliah ada rekomendasi nih dari
keluarga tua. juga ambil di MDP aja katanya, kemarin tuh bagus terkenal tuh IT-nya gitu kan. Wow. Ya udah deh, pada saat mau daftar ya udah deh, oke deh ke ke MDP gitu. Terus nanya-nanyain jurusan juga kan, bingung tuh mau jurusan apa, mau manajemen atau akuntansi, dan direkomendasikan juga sama kakak marketing dari MDP gitu kan, katanya ambil akuntansi aja deh katanya, ini bagus loh katanya, peluangnya juga lumayan katanya. Oh ya udah deh, nggak apa-apa deh ambil jurusan akuntansi. Padahal pas SMA tuh nggak ada basic akuntansi sama sekali, karena kan dari jurusan IPA ke akuntansi itu kan Linjur. Bener. jadi pas semester 1 kemarin, apa ini gitu kan, bingung. Yaudah deh, jalan-jalanin dulu aja. Lama-lama bisa gitu, nyaman sama akuntansi. Oke, wah keren banget nih. Jadi kakaknya nih lintas jurusan teman-teman, dari IPA ke akuntansi. Iya. Dan memang awalnya kakaknya itu disupport orang tua untuk tetap kuliah kak ya. Wah akhirnya memilih UMDP atau Universitas Multidata Palembang nih teman-teman, karena tadi rekomendasi dari keluarganya katanya. Oke kak, sekarang kita mau nanya nih. Jadi cita-cita kakak tuh apa nih kak? Pramugari kah atau apa tuh? Jadi untuk sekarang kayaknya pramugari tuh nggak ada lagi tuh di pikiran. Jadi sekarang tuh setelah melewati belajar akuntansi, lama-lama nyaman gitu kan, mana kemarin ikut pelatihan tentang akuntansi seperti pajak gitu kan. Insya Allah sih cita-citanya sekarang tuh pengen jadi konsultan pajak gitu, dikarenakan udah ada skill dan sertifikasi yang lumayan memadai. Jadi insya Allah jadi konselor pajak sih, doain aja. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita membahas dan lebih dalam tentang skripsi ya teman-teman, sekarang kita tanya, menurut kakaknya akuntansi itu apa sih kak? Akuntansi itu kalau dari pandangan kakak ya, dia tuh kayak lebih ke angka, terus membahas tentang keuangan, bisnis, dimana akuntansi itu seperti kata kakak tadi, dia tuh adalah angka. Jadi di perusahaan tuh kan pasti adanya data laporan keuangan, Bener banget. mencatat, menyajikan gitu kan. Jadi ya berhubungan tentang angka akuntansi itu. Tapi kalau secara umum akuntansi itu ya seperti kadang dikatakan orang, dia tuh seni mencatat, melaporkan dan menyajikan data keuangan gitu. Wah, expert banget ya teman-teman, penjelasan tentang akuntansinya nih detail nih. Sekarang kita bakalan nanya, skripsi itu apa sih kak, sebelum kita mengulik alur dan lainnya nih kak? Skripsi itu kayak sebuah karya tulis ilmiah, dimana di skripsi itu pasti ada fenomena terjadinya masalah gitu kan. Dan adanya terjadinya masalah, pasti kita harus menemukan kayak cara, metodenya apa tuh untuk menuntaskan masalah tersebut. Jadi adanya masalah, lalu kita selesaikan. Kalau sudah diselesaikan pasti kita bahas, lalu kita simpulkan. Itu sih menurut kakak skripsi itu. Oke, jadi nih teman-teman kita tanya ya ke kakaknya, skripsi itu penting nggak sih kak menurut kakak? Menurut kakak skripsi itu penting ya, karena itu kan merupakan salah satu syarat kelulusan. Jadi dimana skripsi itu mengajarkan kita juga untuk kayak menyelesaikan suatu masalah setelah kita pelajari di selama perkuliahan. Apa yang kita pelajari, apa yang kita sudah selesaikan, itu kita menemukan masalah dan kita pecahkan dengan skripsi itu. Oke, baik. Kan kakaknya tadi udah milih-milih jurusan, akhirnya memilih jurusan akuntansi kak ya. Dan di Universitas MDP ini ada jurusan manajemen juga nih kak. Nah, menurut kakak, sepengetahuan kakak nih kak ya, ada nggak sih perbedaan skripsi antara skripsi akuntansi dan skripsi jurusan manajemen itu sendiri kak? Kalau menurut kakak, setelah kakak lihat-lihat dari teman-teman kakak juga yang jurusan manajemen, perbedaannya tuh nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu berbeda banget. Tapi menurut kakak, manajemen tuh lebih ke pemasaran gitu. Dikarenakan kakak kayak melihat judul mereka tuh kayak misalnya pengaruh harga, kualitas produk di perusahaan apa gitu. Sedangkan kalau akuntansi tuh lebih ke data-data laporan keuangan yang diambil. Jadi perbedaannya mereka tuh lebih kayak banyak kuesioner ya. Kalau misalnya kita mau
tahu berapa sih harga ini, kualitasnya bagaimana, itu kan pasti lebih di pelanggannya, karena pelanggan yang tahu apa yang sudah mereka rasakan. Sedangkan kalau akuntansi itu sendiri, kami tuh lebih kayak ngambilnya di laporan keuangan, jadi lebih ke rumus gitu, kayak misalnya ROA, jadi kan kami ambil tuh apa sih, misalnya rumus ROA itu apa, kami tinggal ambil aja datanya di laporan keuangan tersebut. Bedanya di situ aja sih, nggak terlalu jauh bedanya. Oke, bener banget teman-teman. Kebetulan saya kan di manajemen. Jadi kayak kalau di manajemen itu terbagi beberapa mata kuliah fokus, ada pemasaran, ada dan lain hal. Jadi sesuai dengan fokusnya tadi, apakah pemasaran, keuangan, dan tentunya kalau akuntansi ini lebih detail ke keuangannya tadi. Oke Kak, sekarang saya mau nanya nih, sebelum Kakak lanjut skripsi itu ada mata kuliah prasyarat gak sih Kak? Nah, itu kan di semester 5 kami kemarin tuh sempat ambil mata kuliah metodologi penelitian ya kalau nggak salah, Metopen. Nah, itu di Metopen tersebut nanti kita tuh diajarkan tuh bagaimana cara menyusun skripsi, isi skripsi itu apa. Jadi kemarin tuh sempat ada tugas juga lah ya, tugas akhir disuruh buat proposal, isinya bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu setelah kakak pelajari pas ambil skripsi itu sekarang itu tuh sama gitu. Pada saat seminar proposal kemarin. Jadi isinya ternyata pas ambil mata kuliah metodologi penelitian ini kemarin sebenarnya sangat membantu pada saat deskripsi, karena kan kita udah tahu tuh rangkaiannya gimana, alurnya gimana. Jadi nanti ada nggak mata kuliah tersebut di belum sih Kak, kalau karena lo semester 3 ya teman-teman. Jadi kakak saranin fokus sih di Metopen aja, karena itu bakal ngebantu sekali pada saat skripsi nanti. Oke, nah teman-teman kalau misal kita ambil ya Metopen ini salah satu latihannya. Jadi kayak misal latihan akhirnya skripsi itu ujian realnya gitu Kak ya. Wah, keren banget. Sekarang Ala mau nanya nih Kak, sebelum kita ngambil skripsi ada nggak sih persyaratan jumlah SKS gitu loh Kak? Kalau untuk skripsi setahu kakak harus 120-an ya, 120-an SKS. Kalau bisa lebih sih untuk ngambil aman aja gitu. 120 atau 140 kakak lupa soalnya. Pokoknya harus lebih deh biar aman gitu. Jadi pada saat ngambil skripsi udah bisa gitu. Nah, jadi teman-teman harus menuhin SKS-nya tadi ya Kak, bener banget. Terus juga harus selesaiin mata kuliah wajib dan prasyarat gitu. Lebih ke mata kuliah wajib sih harus diselesain agar bisa ngambil skripsi. Oke, jadi ada 2 penting, mata kuliah wajib dan mata kuliah prasyarat. Ada nggak sih Kak buku panduan yang bisa kita baca gitu Kak? Di mana tuh dapetinnya untuk skripsi ini Kak? Kalau buku panduan itu pada saat kakak pengerjaan skripsi kemarin itu ada di Simponi. Nanti ada bagian kan untuk anak IT, untuk anak ekonomi dan bisnis. Nah, itu kita lihatnya di FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu bakal ada pedoman penulisan skripsi. Jadi, kalau misalnya kita mau menulis skripsi itu sudah ada pedomannya, maunya gimana itu tinggal kita lihat aja gitu, nyesuaiin dengan pedoman tersebut. Oke, wah jadi teman-teman bisa banget fokus ke Simponinya ya, jangan sampai ketinggalan informasi. Dan juga teman-teman kita bakal nanya nih ke kakaknya, jadi boleh fokus banget. Sekarang kita bakal tanya alur daripada pembuatan skripsi itu gimana sih Kak, dari tahapan awal banget nih Kak, boleh diceritakan? Nah, yang seperti Aulia tadi tanya kan ada MK metodologi penelitian. Nah, saran kakak pada saat ambil MK itu kalian tuh bener-bener ini ya, kayak fokus nyari judul, nyari fenomenanya lagi ngetren tuh apa sih masalah sekarang nih. Nah, kalian fokus langsung ke judul. Jadi pada saat nanti skripsi nggak mikir 2 kali tuh, karena kan udah ada bab 1, bab 2, bab 3. Jadi pada saat nanti skripsi tinggal nyesuaiin aja ke dosen pembimbingnya. Jadi kalau dari pengalaman kakak kemarin kan 2 kali kerja gitu kan, karena pada saat MK Metopen itu judulnya beda, pada saat skripsi itu beda. Jadi nyari judul lagi tuh, nyari masalah gitu kan, ini lagi ngetrennya masalahnya apa sih gitu kan. Nah, nanti kalau sudah nemuin judul, nanti kita daftar tuh kan judul di Simponi. Sudah daftar judul, kalau misalnya di ACC langsung nemuin dosen pembimbing. Nah, pada saat dosen pembimbing itu juga kita harus ngajuin mau siapa gitu dosen pembimbingnya. Nanti
kalau sudah di ACC gitu kan, dosen pembimbingnya sudah dibagi, ya nemuin dosen pembimbing, terus kita bimbingan sama mereka, ini judulnya udah oke belum Bu, apa harus nambahin variabel atau nambahin apa gitu kan, apa perusahaannya diganti. Nah nanti kalau sudah, itu bimbingan juga harus ada syaratnya itu 16 kali. Kalau sudah 16 kali, nanti pada saat sidang gitu kan, sebelumnya itu kan pasti ada sempro. Nah itu kita nulis dulu bab 1, bab 2, bab 3. Nanti kan di ACC sama dosen pembimbing. Kalau sudah sidang, baru nanti ada sidang yang benar-benar, yaitu sidang komprehensif tadi. Nah itu harus 16 kali bimbingan. Nah kalau sudah, yaudah langsung di ACC aja, kita tinggal nunggu sidang. Oke, wah banyak banget ya tahapan skripsi ini. Memang rumit teman-teman, tapi itu tadi ingat penting ya Kak untuk kelulusan menjadi mahasiswa ya Kak. Iya. Oke Kak, jadi sekarang mau nanya, tadi dengar-dengar kakaknya bilang tentang sempro dan sidang. Jadi inti dari perbedaan kedua itu tuh apa sih Kak? Kalau sempro sendiri tuh yang sudah kakak rasain itu dia lebih membahas atau menyidang dari bab 1, bab 2, bab 3. Itu karena ada penelitian terdahulu, jadi disesuaikan dengan judul kita. Sedangkan kalau sidang komprehensif itu ya benar-benar hasil dari skripsi kita yang sudah kita jelaskan, sudah kita selesaikan. Nah itu ditanyain semua tuh dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Jadi di situ sih perbedaannya, karena kalau sidang komprehensif tuh lebih ke memang hasil kita dibandingkan sempro. Kalau sempro kan masih bab 1, bab 2, bab 3, tapi sama aja sih sebenarnya. Jadi kayak penggabungan kayak baru sidang. Oke. Sekarang Alma mau nanya nih Kak, boleh nggak sih di-spill trik dan tips biar skripsinya tuh cepat, biar lulusnya tuh cepat juga Kak? Iya, kayak kakak tadi katain kan, kalau metopen tuh harus fokus lah tuh, dia nggak kerja 2 kali gitu kan. Terus ya harus semangat untuk nyelesain skripsi. Kalau misalnya nggak semangat nyelesain skripsi, ya nggak kerja tuh skripsi kita. Fokus nyari masalahnya tuh di mana. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau apa, cepet-cepet hubungin dosen pembimbing agar apa kesulitan kita tuh langsung ditanyain kan gitu kan ke dosen pembimbing, minta sarannya bagaimana gitu kan. Nanti kalau misalnya sudah bimbingan itu kan pasti kita sudah nemuin jalan keluar. Oh, aku harus begini nih, aku harus gitu kan. Nanti kan kalau misalnya selesai kan, nanti kan bergulir-gulir kan pasti selesai gitu. Pokoknya harus fokus, jangan ditunda. Kayak kakak kemarin kan banyak nunda, tapi alhamdulillah selesai sih. Banyak-banyak bimbingan, harus nemuin dosen juga gitu. Oke, komunikasi yang baik ya penting. Iya. Oke Kak, sekarang Al mau nanya, tadi kan udah ada bab 1 sampai 5. Itu tuh isinya apa aja sih Kak? Boleh di-spill gambaran nggak sih Kak? Bab 1 tuh apa? Kalau bab 1 tuh isinya tentang fenomena kita, masalah yang kata kakak tadi kan, rumusan masalahnya apa, tujuan nyelesain skripsi itu apa, tujuan kita melakukan penelitian itu apa. Terus nanti kalau di bab 2 itu ada tinjauan pustaka, itu tentang teori-teori variabel-variabel kita tadi. Terus dihubungkan juga dengan teori apa yang sesuai dengan rumusan apa masalah kita tadi. Lalu nanti bab 3 yang dimana ada masalah pasti ada metodenya dong untuk nyelesain. Nah, di bab 3 itu ada metodologi penelitian, dimana metode apa yang dipakai untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Dan bab 4 itu ada pembahasan, dikarenakan kita sudah nyelesain masalah, metodenya lalu kita bahas. Dan bab 5 kita simpulkan tuh apa-apa saja yang sudah kita buat tadi. Wah, keren banget nih teman-teman, harus dicatat ya 1 sampai 5 tadi. Nah, Kak sekarang mau nanya juga, dengar-dengar tuh ada kita harus ngumpulin apa ya, kayak kumpulan skripsi berwarna atau apa itu disebut, dan juga apa sih bersama CD gitu Kak? Boleh nggak sih? Oh, maksudnya ini ya. Buku skripsinya Kak. Iya, jadi buku skripsi itu tuh bercover warna kuning dan cover warna putih, dan cover tuh sebagai syarat keserjanaan, sedangkan ada pernyataan kesiapan skripsinya juga. Oke, kalau misal kayak di perpus gitu Kak, kan harus memilah skripsi Kak ya, yang diletakkan di CD. Itu bener gak sih Kak? Iya bener, jadi apa, pada saat itu kan nanti kan ada cover tuh berwarna kuning, terus ada cover berwarna putih, cover gelar keserjanaan, terus nanti ada halaman persetujuan publikasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, misalnya kalau ada daftar gambar juga dimasukkan. Terus juga nanti ada surat pernyataan keaslian
skripsi, lalu ada pembatas logo berwarna kuning, bab 1 pembatas lagi, bab 2 pembatas lagi, bab 3 pembatas lagi, bab 4 dan pembatas lagi bab 5. Lalu ada daftar pustaka, pembatas, daftar riwayat hidup, lalu ada terakhir tuh lampiran-lampiran isi-isi data-data kita seperti kayak lampiran plagiarisme, kontrak bimbingan, lalu lembar konsultasi skripsi. Oke, wah panjang banget, banyak juga ya pembatasnya. Oke Kak, sekarang mau nanya, tadi kan ada CD tuh Kak ya, boleh nggak sih di-spill isinya tuh apa aja sih Kak? Jadi di folder itu tuh ada folder jurnal, folder proposal skripsi, folder bimbingan, folder CV sama ramastia dan arsip. Lalu di dalam folder laporan skripsi itu terdapat laporan skripsi yang berbentuk PDF dan Word dalam satu keseluruhan utuh serta notulen skripsinya. Lalu di folder kedua itu ada folder jurnal yang terdiri dari jurnal yang di dalamnya ada Word dan PDF, dan terus folder yang ketiga tuh folder proposal skripsi yang terdiri dari proposal PDF, proposal Word, dan notulen proposal. Lalu juga ada folder bimbingan, terdapat lembar konsultasi skripsi yang berbentuk gambar, Word, dan PDF. Lalu di dalam folder CV terdapat ini dalam bentuk gambar dan Word dan PDF juga. Terus ada folder Rama FIB, terdapat Rama FE Word dan Rama FE PDF. Dan terakhir itu ada folder arsip yang dimana semuanya itu dalam bentuk JPG yang terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan soft cover, terus halaman persetujuan soft cover juga, hard cover salah, lalu ada halaman pernyataan dewan penguji dan kontrak bimbingan serta lembaran konsultasi skripsi. Itu aja isinya. Wah, tadi kan harus di-note banget ya teman-teman, harus ada namanya buku dan CD jadi kayak. Nah, kalau misal Alo penasaran kayak ada nggak sih rekomendasi untuk pembuatan atau ngeprint gitu Kak untuk nyiapin buku dan CD itu? Kalau saran sih di ini ya, rekomendasi print sekaligus bakar itu di seberang Unsri karena hasilnya juga terbilang kualitasnya yang baik serta harganya juga terjangkau gitu, jadi direkomendasikan di seberang Unsri sih. Oke, nah teman-teman jadi nanti bisa banget print dan bakar CD-nya di situ Kak ya. Oke Kak, biasanya cover buku skripsi warna apa ya Kak? Dan apakah ada pembatasnya Kak kalau di buku? Iya, itu kalau nggak salah covernya itu warna kuning, kuning tua kayak gitu ya. Terus nanti ada pembatasnya juga di setiap bab yang seperti kata kakak tadi, itu warna kuning juga. Oke, katanya dengar-dengar kalau akuntansi itu harus ada kerja praktik Kak ya. Kalau Benar. Kakak sendiri kerja praktik apa dan di mana itu Kak? Kakak kemarin kerja praktiknya itu pernah di Bank Indonesia sebagai surveyor itu kan, jadi kayak kita tuh nyari-nyari survei orang gitu kan. Lalu kerja praktik kedua kakak pernah jadi bagian tech center di Universitas Multidata Palembang, itu kayak apa ya, melaporkan SPT wajib pajak orang pribadi. Oh, yang MDP Kak ya? Iya. Wah, keren banget nih kakaknya. Jadi mahasiswa membantu juga. Oke Kak, sekarang mau nanya nih, kalau tahun ini ada kerja praktika atau kakak kerja maksudnya tuh kayak kerja praktik dengan skripsi yang kakak buat tuh relate atau hubungannya gitu Kak? Kalau kayak bener-bener ada hubungan dengan skripsi kakak tuh kayaknya nggak ada deh dengan kerja praktik kakak tadi. Tapi pada saat di tech center tadi, sesuai dengan judul kakak kan skripsinya ngambil tema perpajakan gitu kan. Nah, pada saat itu ngelaporin wajib pajak orang pribadi tadi tuh kan pasti ada gimana orang pajak pribadi tuh bohong gitu kan ngelaporinnya biar agar hartanya tuh nggak, bayar pajak itu nggak besar, jadi kayak ada hubungan gitu. Oh, kalau di orang pribadi gini nih ngindarin pajaknya, kalau di perusahaan gimana gitu, sama-sama kayak ngehindarin aset gitu ya untuk bayar pajak tuh nggak besar gitu. Oke, jadi Kak dari sepanjang kita penjelaskan maksud saya skripsi salah satu syarat untuk kelulusan dari jurusan akuntansi Kak. Ada nggak sih Kak persyaratan lain selain dari skripsi itu sendiri? Itu harus poin SKPI-nya mencukupi ya. Kalau di angkatan kakak itu harus minimal 100 poin. Terus sertifikat itu juga nggak boleh sama semua, kayak misalnya seminar semua itu harus ada sertifikat seminar, sertifikat organisasi gitu kan, sertifikat kita belajar, pokoknya harus beragam macam ragam, jadi nggak boleh cuma satu sertifikat karena kan
nanti Poin orang aktif. mikirnya ini kalau misalnya cuma ngumpulin poin, jadi mereka banyak-banyak ngambil cuma seminar semua gitu, jadi sertifikat yang lain nggak ada gitu kan, jadi harus berbeda-beda. Ada batasannya juga, setiap sertifikat itu poinnya berapa gitu. Selain SKPI ada nggak sih Kak kayak yang lain gitu Kak? Apa ya, kayaknya Kayak misal kalau orang lain TOEFL atau kayak oh iya, bahasa nanti Inggris. juga ada ini kan, kalau di akuntansi itu ada ikut CAP gitu Oke. kan. Nah, di CAP itu sendiri nanti di MDP kan diajarin tuh sama dosennya CAP yang desktop sama CAP yang web atau online. Nanti pada saat ujian CAP itu yang digunain CAP-nya yang online gitu. Nah, itu juga nanti ada minimal kelulusan itu nilainya 75. Oke. Sedangkan TOEIC itu kayaknya kakak belum ikut deh, karena itu bulan Februari kakak baru ikut TOEIC, jadi agak kurang tahu ya minimal skor untuk TOEIC itu berapa. Kalau CAP sih nilai kelulusannya harus 75, kalau di bawah 75 nanti harus ikut ulang lagi ujian CAP tersebut. Oke, wah jadi harus di-note ya teman-teman, selain daripada skripsi ada beberapa yang harus didapetin juga tadi. SKPI teman-teman bisa dapetin dari keaktifan organisasi, kepanitiaan atau lomba. Jadi ada pencapaiannya A1, A2 gitu Kak ya, Iya, kalau di benar. Simpon. Dan teman-teman harus mengisinya di Simponi Kak Iya, ya. Nah, jadi teman-teman mengupload daripada piagamnya untuk mendapatkan poin 100 tadi. Nah, kemudian tadi kalau di jurusan akuntansi ada namanya CAP Kak ya. Iya. Nah, CAP-nya dengan minimal 75 poinnya, dan juga yang terakhir itu ada TOEIC. Dan dengar-dengar sih tadi skornya tuh mungkin 500 sampai 600 kali Oh, ya. boleh ya. Ya, pokoknya jangan kecil lah. Kalau bisa Bener-bener. di atas gitu. Di atas dari syarat ya. Biar aman. Bener banget Kak. Oke Kak, sekarang pendapat Kakak, ujian CAP tuh susah nggak sih Kak? Karena kalau manajemen kayak aku, kayak apa sih CAP gitu kan? Kalau mau dikatain susah, ya susah. Mau dikatain enggak juga enggak, jadi 50-50 gitu ya. Sebenarnya enggak susah kalau misalnya kita belajar, karena sepengalaman kakak pada saat ujian kemarin, nanti kan kita tuh ada kayak gladi diajarin sama dosen, dan itu tuh sama nanti sama yang dikeluarin dengan ujiannya. Terus juga nanti kita tuh dikasih materi tuh oleh bagian orang yang mengadakan ujian tersebut. Nah, nanti malamnya kalau bisa sebelum hari-hari untuk ujian itu kan kita bisa latihan tuh. Latihan pasti kan, kalau misalnya kita latihan langsung tuh pasti ingat sendiri gitu kan, apalagi nanti pada saat ujian langsung gitu kan. Nah, sebenarnya yang dikatakan susah tuh untuk mengejar waktunya, karena pada saat ujian tersebut itu tuh ada batas batas waktu untuk ngumpulnya tuh jam berapa gitu. Jadi yang buat susah tuh, buat pikir ngeblank tuh kadang di waktunya, waktunya sisa berapa sih, jadi kan buat deg-degan gitu kan. Itu aja sih. Oke. Kayaknya nggak terlalu susah kalau misalnya kita Wah, belajar. keren banget ya, kata kakak aja gak terlalu susah. Ada nggak sih Kak tips dan trik untuk ngerjain itu? Ya, seperti kata kakak tadi, karena kan kita ada gladi tadi kan. Nah, itu pada saat diajarin kita catat itu. Terus juga nanti kan ada materinya, ya kita belajari. Yang susah tuh ya nggak belajar tadi gitu kan. Jadi kalau misalnya dikasih materi pada saat latihan, kalau bisa fokus bener-bener ini ya, apa namanya, merhatiin gitu kan, agar kita pada saat ujian itu nggak kesusahan buat kita sendiri gitu. Oke, Kak, kalau misal setelah skripsi, setelah mengumpulkan semua persyaratan kelulusan tadi kan ada namanya nominasi ya, atau apa sih disebut kayak cum laude. Oh, gitu. iya. Itu ada nggak sih syarat minimal EPK-nya? Ada, kalau nggak salah itu harus di atas 3,5 atau 3,75 ya. Kalau sepengetahuan kakak di atas 3,5 baru dinyatakan cum laude gitu. Terus juga cum laude itu nggak boleh ngulang mata kuliah gitu, gitu. kan. Iya. Kalau Satu pun nggak boleh. nggak boleh, cum laude itu nggak boleh ngulang mata kuliah. Terus kalau untuk nilai C kakak kurang tahu ya, boleh di cum laude atau tidak. Pokoknya untuk dinyatakan cum laude itu IPK harus di atas 3,5 dan tidak boleh mengulang mata kuliah tersebut. Oke, kalau misal lulus kurang dari 4 tahun ya teman-teman, itu diperbolehkan nggak sih Kak? Maksudnya kayak misalnya 3,5 tahun gitu ya, benar banget. itu boleh. Malah untuk cum laude itu kalau bisa 3,5 tahun Oh, gitu. bagusnya, Kak. Biar nggak lama-lama juga, ngapain juga kuliah lama-lama gitu kan. Kalau bisa cepat-cepat kuliah, kerja gitu biar lebih enak. Oke, ada nggak sih Kak, sekarang kita tanya ya, karena kakaknya udah sidang, pesan-pesan kesan kakak nih setelah melaksanakan sidang skripsi itu gimana nih Kak? Pesan-pesan dan kesannya pasti kayak
apa ya, kesannya tuh deg-degan gitu kan, tapi kalau mau dikatain susah tuh juga enggak gitu, mudah juga enggak kalau misalnya nggak dikerjain gitu kan. Jadi pesan-pesannya ya hebat banget sih buat diri aku sendiri gitu kan. Bener-bener. Udah bisa nyelesain skripsi, terus lulus juga tepat waktu. Kesan-kesannya tuh sangat berharga banget. Dan buat pesannya ya, nanti kalau misalnya untuk yang mau ikut skripsi, kerjainlah skripsinya bener-bener, sering-sering nemuin dosennya, pikirkanlah judul dengan matang-matang agar nggak kerja 2 kali, biar nggak kerepotan juga nanti kalau misalnya sudah sidang ada revisi gitu kan. Revisi kita mau mikir lagi ya, kalau bisa bener-bener lah pikirin judulnya tuh sematang-matangnya, masalahnya di mana gitu kan, di perusahaan apa gitu. Oke, wah teman-teman, bahasan kita nih udah banyak banget ya sama kakaknya tadi, dari alur pendaftaran hingga sampai selesai skripsi, hingga nanti kakaknya mau sidang pun udah diceritain nih, dan juga syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi untuk menjalankan skripsi maupun menyelesaikan perkuliahan hingga lulus Kak ya, menjadi Iya, alumni benar sekali. terbaik. Wah keren banget, terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton, dan juga terima kasih Kak atas Iya. kedatangannya. Terima kasih juga. Terima kasih ilmunya ya tentang skripsi. Boleh banget di note apa yang udah dikasih tahu sama kakaknya dari awal sampai akhir, itu penting banget nih. Jadi insight baru buat teman-teman yang belum tahu, buat mahasiswa yang baru maupun mahasiswa yang memang sama-sama sedang berjuang bersama di angkatan kakaknya nih Kak ya. Oke, terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Saya Siti Alawi Haryani pamit undur diri. Terima kasih. Kampus berteknologi tinggi, tempat belajar dan berprestasi, membentuk generasi